bekerja supaya dunia tahu bahwa Dia ada. Amin. Nah, kita ada di sini dengan harapan dari saudara bahwa kita tidak hanya jalan-jalan melihat situasi tempat, kita tidak hanya rekreasi, tapi melalui perjalanan ini bukan hanya di Yerusalem kita akan menerima sesuatu yang akan Tuhan sampaikan buat kita, tapi mulai dari sini, dari tempat ini ada satu pesan Tuhan yang akan disampaikan bagi kita sebagai pengalaman rohani, supaya ketika kita nanti pulang ke Indonesia kita tidak hanya bisa ngomong wah toh, tetapi di kedalaman wah yang kita ngomongin ada pesan Tuhan Amin. yang disampaikan bagi setiap saudara atau siapa saja yang akan mendengar cerita kita. Yes. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari siapkan hatimu. Apapun latar belakang kita, apapun asal muasal aliran kita, itu tidak jadi masalah. Karena Yesus datang bukan untuk buat aliran. Yesus datang untuk memberikan satu pola pemahaman bagi saudara dan saya bahwa menuju kepada keselamatan cuma ada satu jalan. Dan kita punya satu Tuhan. Amin. Satu iman. Yes. Satu harapan dan satu kasih. Dan saya berdoa pagi ini biarlah tim kita yang beranggotakan 34 orang ini boleh hidup dalam unity pasti. Yes. Tanpa unity Tuhan tidak akan. Tuhan bekerja, tapi apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang dirilis oleh Tuhan itu tidak maksimal untuk kita semua terima. Tapi kalau kita selalu unity, mulai dari pagi ini sampai penutupan, terakhir terbang ke Jakarta, saya rindu kita tetap unity. Amin. Amin. Kita saudara. Jadi kalau untuk urusan rohana, silakan ke sana. Ada gaji. Kalau untuk rohani, jangan biarkan saya nanti. Kapan saja. Hatinya. Kapan saja Bapak Ibu butuh pertolongan Tuhan. Di samping calling Tuhan, callingnya saya. Beritahukan saya. Baik, sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan buat kita supaya itu menjadi perenungan bagi kita semua, kita akan sama-sama naikkan kami memuji kasih. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Yesus ajaib, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Yesus
Yesus ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Yes. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau baik. Biar iman kami timbul saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Iman kami mulai bangkit. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena kasih-Mu, karena anugerah, karena kemurahan, kami boleh ada di tempat ini untuk melihat peristiwa iman yang pernah terjadi. Dan kami ada di sini, kami tidak hanya melihat situs, tapi kami mau mengalami kekuatan iman yang sama yang pernah terjadi di tempat. Amin. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan bicara, arahkan kami supaya kami boleh menjadi umat yang berkenan. Yes. Umat yang hidup oleh iman. Amin. Umat yang hidup dituntun oleh iman. Amin. Umat yang hidup yang membiarkan kekuatan iman berkarya dalam hidup Amin. hari demi hari. Bicaralah melalui hamba-Mu, karena kami siap menerima dan meresponi firman-Mu, bahkan melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah mendengar sedikit penjelasan mengenai asal muasal tempat ini. Oh, begitu saya masuk aja, karena tahun 2009 kami juga diberikan kesempatan oleh Tuhan ada di Mesir. Cuma karena waktunya begitu mepet, tim tidak bisa naik ke tempat ini karena audit banget. Akhirnya ya ngali ada, dulu masih pakai istilah gereja sampah. Jadi bayangan kita itu yang masih nano-nano, tapi begitu lewat tadi, oh pantas aja, karena kita sudah melewati pintu pembukanya dan tadi melewati itu ya. Dan buat kita dari Indonesia ini bukan masalah, men, karena di Indonesia pun ada seperti itu, banyak banget. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengacu dari Matius pasal 17 ayat 20, ini merupakan satu momen di mana kalau gereja tidak betul-betul hidup oleh iman, maka gereja itu buat saya mau hidup. Amin. Mau hidup tidak akan mampu dari apapun yang kita upayakan untuk kita mampu mempertahankan kehidupan. Karena semuanya terbatas. Tetapi ada satu kekuatan lain yang mampu memberikan kepada saudara dan saya kesempatan bukan hanya hidup untuk dinikmati sekarang. Kekuatan ini mampu mendongkrak dan membawa, mengupgrade hidup saudara dan saya ke satu level, di mana saudara dan saya harus hidup oleh iman. Amin. Amin. Saudara dan saya bisa melihat Tuhan. Amin. Saudara dan saya bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga kita tidak akan bicara tentang Yesus, tapi kita punya pengalaman yang indah bersama dengan Yesus.
Hidup oleh iman ini juga akan membawa saudara dan saya mengalami hal-hal yang gak mungkin. Uang boleh menjadi jaminan, tapi itu fana, itu terbatas. Bodi kayak Aderai pun boleh, tapi ketika jantungmu bermasalah, itu juga akan menjadi masalah besar bagi saudara dan saya. Oh dulu badan saya nggak ini tapi begitu kena penyumbatan total, angkat tangan juga. Tapi saya bersyukur peristiwa demi peristiwa, peristiwa demi peristiwa iman Tuhan bawa dan tuntun sehingga kalau saya bisa bicara pagi ini, biarlah dari apa yang saya alami itu dapat impartasi bagi saudara. Amin. Sehingga waktu kita nanti balik ke Indonesia, kita akan menjadi orang-orang yang hidup dengan iman. Amin. Amin. Nah, Matius 17 ayat 20 berkata begini, ini raja siapa namanya? Khalifah Al-Muais. Khalifah Al-Muais ini merupakan seorang pemimpin tadinya di Mesir yang tidak alergi lah sama orang Kristen, tidak mau menerima kehadiran orang Kristen. Dengan berbagai macam cara dia udah lakukan. Namun buat pemimpin zaman dulu, rakyat itu kekuatannya. Mau jadi raja harus ada syaratnya adalah harus ada rakyat, harus ada daerah yang mau dipimpin sama dia. Ini kekuatan ekstra buat dia. Sehingga kebenciannya ini, waduh, puncaknya saudara. Namun untuk merilis keinginannya menghancurkan, memunyahkan kekristenan di Mesir, itu tidak. Dia belum menemukannya. Kenapa? Dia takut terhadap rakyat. Karena rakyat pada waktu itu banyak banget yang Kristen. Oleh sebab itu, dia ingat ayat ini. Matius 17 ayat 20 berkata, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, garis bawahi, kalau Anda orang Kristen, kalau Anda percaya kepada Yesus, kalau Anda punya iman, bisa nggak gunung ini diperintahkan sesuai dengan ayat ini? Waduh, bahaya loh saudara. Kalau ayat ini dipakai untuk menghajar kita, saat itulah kita bisa merefleksi, benar nggak ya, gue punya iman. Raja itu pakai ayat ini sebagai kekuatannya. Nah lo, kalau you nggak bisa jawab, habis. Dan tantangan inilah yang diberikan kepada Romo Abraham. Simon. Romo Simon. Dia bilang, oke deh, Anda kalau bisa menjawab ayat ini dan membuktikan kepada saya bahwa Allahmu itu hidup. Yes. Kekuatan imanmu dasar untuk memindahkan gunung ini, maka kekristenan bebas. Kekristenan boleh tumbuh di Mesir. Dan saya tidak akan pernah mengganggu gugatmu, karena itu hakmu. Dan bahkan saya sempat dengar tadi, kalau Anda bisa membuktikan imanmu, maka gunung dan beserta wilayah di sekitar gunung ini, hitung aja 3 km tadinya sampai sini, itu akan menjadi areamu. Aku tidak akan ganggu gugat. Makanya Romo meresponi ini. Tapi tahu nggak saudara, ketika Anda dalam iman kekristenan kita diperhadapkan kepada keputusan harus menghadapinya dengan iman. Waduh, ini bukan masalah kekuatan dompet, saudara. Ini bukan masalah, menghadapi masalah jantung itu bukan masalah banyak nggak kekayaan kita. Kekayaan uang itu tidak jadi jaminan. Yes. Bagi pangkat tidak bisa menjadi jaminan buat bener nggak, bisa dibenerin nggak jantung kita. Kenapa? Karena jantung itu adalah pusat kehidupan. Masalah sedikit di jantung aja kalau nggak diresponi baik, ya udah siap-siap aja umur pendek. Oleh sebab itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika Romo bersama dengan umat mengetahui bahwa mereka harus memilih, nggak ada istilah maju kena, mundur kena juga saudara.
Pilih yang mana, saudara, kalau diperhadapkan dengan Maju. kondisi ini? Karena apa? Karena mau mundur pun kena. Ya udah, tidak ada kata lain, maju. Dan tahukah saudara, ketika kita memilih tepat, maka pilihan itu akan membawa Anda dan saya tidak lagi berjalan sendiri. Ketika kita memilih untuk melangkah dengan iman, tahukah saudara, kekuatan manusiawi kita itu harus runtuh. Amin. Yes. Karena iman tidak bisa berkolaborasi dengan kekuatan daging. Karena kekuatan daging selalu terbius atau selalu dipengaruhi oleh kemampuan akalia manusia. Kemampuan akalia manusia inilah yang akan menghentikan pekerjaan Tuhan yang dasar dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, apa yang saya dapatkan dari pelajaran iman, saya kasih garis bawahi bahwa pelajaran kekuatan iman yang radikal inilah yang akan menghantar saudara dan saya mengalami kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan. Amin. Mengalami anugerah demi anugerah yang Allah berikan buat saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudaraku, biarlah hendaknya saudara dan sebagai gereja Tuhan harus betul-betul meletakkan fondasi kekristenan kita, kepercayaan kita pada dasar iman yang teguh. Amin. Kalimat dalam Matius 17 ayat 20 berkata, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi. Tahukah saudara, biji sesawi itu adalah salah satu biji dari tumbuhan sayur mayur sebenarnya. Biji sesawi itu sayur mayur. Dan bijinya kecil, nanti kalau perpisahan pasti dapat. Ya. Pasti dapat ya Pak ya. Pasti dikasih itu satu saset kecil gini. Kecil banget saudara. Tetapi tahukah saudara, dari biji yang kecil itu ketika ditumbuh, dia akan tumbuh menjadi satu tumbuhan yang Besar. yang dimana burung-burung bisa bersarang. Oleh sebab itu saudaraku yang diberkati Tuhan, kekuatan iman kita walaupun dalam ukuran kecil, yang penting fokusku. Aku percaya, I believe, Tuhanku tidak tidur. Yes. Tuhanku tidak mati. Yes. Tuhanku hidup. Amin. Maka keputusan kita untuk mempercayai sebagai Tuhan yang hidup, yang bekerja, yang mampu merilis apa yang menjadi kebutuhan kita, itu akan terjadi mujizat demi mujizat dalam Amin. hidup saudara dan saya. Amin saudara. Oleh sebab itu saya mau menyeret sedikit pemahaman kita semua. Beranjak dari Matius 17 ayat yang ke-20, saya akan ajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk melihat bagaimana sih caranya saudara dan saya bisa memunculkan iman yang radikal dalam hidup kekristenan kita. Gereja Tuhan harus memiliki iman yang radikal. Amin. Bukan iman kerupuk. Sudah dibedil di sini. Oh sorry, saya bukan orang Kristen. Iya deh, gue ludahin deh. Pelajaran dari gereja rumah yang ada di Cina. Laos, Kamboja, Vietnam, Rumania, Kuba, Cina. Itu merupakan daerah-daerah yang paling kasihan banget. Gara-gara gereja-gereja inilah saya bertobat. Kenapa bertobat? Dari pegajulan diselamatkan Tuhan dan ditempatkan secara paksa ada di salah satu yayasan pelayanan penginjilan yang bekerja juga bukan sesuai dengan saya tamatan SMA S1 IPA, tapi bekerja di bagian bagaimana saya harus membuat model struktur percetakan sebuah tabloid rohani yang bernama Suara Martir.
Dari buat gambarnya, taruh foto, terus dari cerita yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lalu dibentuk jadi sebuah tabloid rohani. Dari desain sampai penterjemah, sampai bawa ke penterjemah, dari penterjemah ketik lagi dulu. Nah, kayak sekarang enak komputer, saudara. Dulu itu ketik pakai mesin IBM ya kan. Waduh, ketik daripada yang itu tutut royal itu. Saya juga bingung. Tuhan, saya dibawa ke sini dan bisa, saudara, coba bayangin. Dan bisa, hanya dilatih seminggu langsung bisa, saudara. Kenapa? Ternyata Tuhan lagi mengajari saya satu hal. Saya harus tinggalkan keinginan saya. Ingin enak-enak Kristen dari perut, saudara. Tapi pengenalan akan Allah itu nol besar. Oleh sebab itu, saya mulai dibina dan dilatih. Dan jadilah seperti sekarang. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya hanya mau mengajak saudara untuk mempelajari bersama-sama tentang radical faith. Iman yang radikal itu yang bagaimana? Menurut 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Yes. Dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Amin, saudara. Ngomong sama-sama dengan saya. Sebab semua yang lahir dari Allah, Sebab semua mengalahkan dunia. mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan Dan inilah yang kemenangan mengalahkan dunia, yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. yaitu iman kita. Amin. Jadi yang mengalahkan dunia bukan bom atom. Itu menghancurkan ia. Tetapi iman meruntuhkan semua yang buruk. Menghentikan semua kemiskinan. Menghentikan semua kebobrokan di tengah-tengah masyarakat. Mengimpartasikan kebaikan yang datang dari Tuhan. Sehingga yang hancur berantakan. Sehingga yang buruk diubah menjadi baik. Itu kekuatan iman. Dan itulah yang dilakukan oleh iman yang dimiliki oleh seseorang. Yes. Ketika gerejanya bergerak dalam iman yang radikal, maka gerejanya akan mampu melakukan hal-hal yang radikal di tengah-tengah. Yes, amin. Gereja yang bergerak dalam pelayanan kegerakan rohani yang radikal itu akan membawa satu impact perubahan kok bagi lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebuah kalimat pendek berkata begini, iman yang kecil bisa membawa seseorang ke sorga, tetapi iman yang besar bisa membawa sorga turun dalam hidup orang. Amin. Saya ulangi lagi kalimat bijak ini. Iman yang kecil bisa membawa seseorang Ke surga. ke sorga. Oh iya, Matius, ingat Matius pasal 17 ayat 20. Tetapi yang dasar lagi adalah ketika orang itu memiliki iman yang radikal, maka iman yang radikal itu akan mampu membawa orang itu Surga. bisa menarik sorga turun atas hidupnya. Amin. Buktinya bagaimana, saudara? Saya masih kuliah dulu. Dan ketika Allah memakai dengan luar biasa, saya tidak lakukan apa-apa sambil menanti jam peralihan kelas yang mata kuliah berikut. Saya duduk di kantin, saudara. Duduk di kantin. Tiba-tiba ada seorang gadis, adik kelas junior. Duduk dia dengan muka yang murung, tapi karena saya nggak kenal juga, nggak terpesona lah, ya kan. Karena saya ini kuliah sudah menikah, alias sudah tua baru kuliah, lanjut kuliahnya. Saya duduk saja, saudara. Lalu saya tetap berdoa dalam bahasa roh. Saya tetap berdoa, saya diam aja. Tiba-tiba dia nangis. Nah loh, saya mulai lihat ke sana sini, waduh bahaya nih. Jangan-jangan dipikir Pak Darius ini godain ini cewek lagi sampai nangis.
Akhirnya saya mundur sedikit, semakin menjadi-jadi sekali. Ternyata hadirat Allah yang ada dalam dirimu itu seperti magnet. Amin. Haleluya. Dia membias keluar, menarik semua yang buruk yang ada dalam diri seseorang. Dia terlawat dan tersentuh oleh kehadiran surga yang ada di hidup kita. Di mana ada Yesus, di situ ada perubahan. Amin. Amin. Kalau hidup kita ada Yesus, kemanapun Anda pergi, selalu ada perubahan. Amin. Yes. Pergi di tempat yang kacau balau, tempat itu tidak tambah kacau balau. Karena kita tidak menjadi orang yang troublemaker, tapi kita menjadi orang yang peacemaker. Amin. Bawa damai dan pemulihan. Perubahan inilah yang akan membuktikan bahwa ada iman dalam diri saudara. Haleluya. Kalau kita hadir lalu tidak ada perubahan apapun, nggak usah marah-marah, introspeksi diri. Ada apa? Bukan dengan kita. Ada apa dengan diri kita? Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku yang berhati Tuhan, iman yang besar bisa membawa surga masuk ke dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika kita bergerak kemanapun, selalu ada perubahan. Dan anak ini ternyata saudara pergi kuliah baru menyaksikan papa mamanya perang Armageddon, perang piring terbang. Dan ancaman dari papa bilang, gue bunuh kamu dan gue ceraiin kamu. Waduh, anaknya di kamar sambil menangis, Tuhan Yesus tolong. Jadi dia hari itu sudah memutuskan gini, gue kuliah terusin gak ya jadi pendeta kok. Ketika aku mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, kok ini yang terjadi. Yang akhirnya saya ajak teman satu angkatan saya yang perempuan, karena haram buat yang menyentuh yang bukan muhrim ya. Saya bilang, sini dulu kita layani di kelas itu masalah. Kami bawa ke ruang doa. Di situ kami konseling dia, kami cari tahu persoalan, dan saat itu kami impartasikan kekuatan iman yang kami punya, sehingga dia tadi yang sudah patah arah menjadi kuat kembali. Dan kami katakan, imanmu akan terbukti apabila kau selalu confess yang terbaik. Amin. Confess yang baik. Papa mama tidak berantem lagi, papa mama tidak cerai, papa mama berdamai, papa mama melayani, papa mama menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Papa mama menjadi berkat buat kami. Amin. Dan terbukti dalam ukuran beberapa bulan pemulihan keluarga terjadi. Yes. Oleh apa? Kehadiran sebuah iman yang dimiliki oleh seorang anak. Oleh sebab itu saudaraku yang diberkati Tuhan, sampai jam 10 ya. Tuhan rindu agar supaya kita tidak beriman asal-asalan, tetapi memiliki iman yang radikal. Iman kita seringkali mudah digoyahkan, tetapi Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi pengubah nasib melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Iman yang radikal yang kita miliki itu mampu merubah bukan hanya nasib kita loh saudara, bisa mengubah nasib orang lain dari yang buruk menjadi baik. Amin. Yes. Loh, iman ini hanya menggunakan perkara-perkara simpel. Perkatakan yang baik, maka yang baik pula yang terjadi. Amin. Atas hidup kita. Kalau kita selalu memperkatakan yang buruk itu akan selalu menghiasi hidup saudara. Yeah. Oleh sebab itu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau mau merasakan ada nggak iman di hidup kita, mulai ngomongin sesuatu yang baik. Amin. Ngomongin sesuatu yang baik. Awal saudara, awal tahun 2014, saya nulis di sebuah pokok doa awal di penutupan dan memasuki tahun yang baru 2014 kemarin. Tuhan, saya rindu untuk datang lagi beribadah kepadamu di Yerusalem. Tapi saya tidak tahu uang dari mana. Bapakku punya BCA, ngapain repot-repot. Kalau mujizat pertama terjadi, saya dengan istri juga datang ke tempat itu. Aku percaya juga
waktunya Tuhan itu juga akan terjadi. Dan benar saudara, ya kita juga berusaha, iman tanpa perbuatan nol betul, ya kan? Nol ininya. Ya berusaha joinan sana di terakhir temu dengan Bu Lisa lah, istri saya inilah, sama ya udah ngikutin yang pintar ngurus itu istrinya. Nah, pokoknya saya percaya apa yang aku confess itu akan terjadi. Dan tahu saudara, kalau saya ada di sini itu datang dari sebuah iman. Dari hasil dari produk iman itu yang disebut anugerah dan kasih karunia. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi anugerah yang Yes, amin. apapun bentuk rancangan yang menghalanginya tidak akan bisa. Sekali Tuhan memutuskan, yes, aku berikan. Itu tidak